Kiai, kalau tadi kemudian sejak dulu sudah Indonesia sudah seperti ini, nilai-nilai kita sudah ada. Tapi hari-hari ini ketika kita diuji dengan tadi Pak Kiai menyebut ada yang menggunakan agama untuk budaya, sebaliknya seharusnya budaya untuk agama atau untuk anasir-anasir lain, politik dan lain sebagainya untuk berbagai kepentingan yang di luar dari hal yang diidealkan oleh agama manapun itu, Pak Kiai. Kenapa kita begitu dengan mudah untuk dalam tanda petik dipicu, dibuat saling berkonflik satu sama lain untuk sesuatu yang seharusnya menyatukan kita semua? Faktornya banyak. Setelah reformasi, euforia reformasi, semua yang berbau Orde Baru dihabisin. P4, pelajaran Pancasila dihilangkan, budi pekerti dihilangkan, kemudian SIUP dicabut, sehingga orang mau ngomong apa saja, nulis apa saja, bikin LSM apa saja, bebas. Hanya sekedar daftar, tapi tidak usah izin. Nah, ini dari satu sisi baik kalau masyarakatnya sudah siap. Ini kan kebebasan nih, demokrasi, human right juga. Kalau masyarakatnya sudah dewasa, cerdas, termasuk media sosial dan sebagainya, dengan kebebasan media sosial, kebebasan itu akan membangun bangsa yang kokoh. Tapi kalau masyarakatnya masih rendah pendidikannya, rendah budayanya, kebebasan ini akan menghancurkan bangsa kita. Oleh karena itu, kita sekarang lagi semangat. Saya sudah lama sih ngomong begini, ngomong seperti ini. P4 harus dihidupkan lagi, pelajaran Pancasila diajarkan lagi di sekolah-sekolah dengan semangat tidak seperti Orde Baru. Kalau Orde Baru itu penafsiran Pancasila itu harus dari pemerintah. Jadi hanya tafsir satu, ada bukunya, nggak boleh keluar dari itu. Kalau sekarang tidak. Maka Dewan Pengarah ini nanti tugasnya, di samping kita juga punya konsep, menerima masukan dari akademisi, dari ulama, tokoh-tokoh masyarakat, LSM. Silakan masuk semua. Bagaimana cara menafsirkan, mengartikan, elaborasi Pancasila. Plus menjadi bukan hanya filsafat, tapi menjadi pedoman action kita, operasional kita berbangsa. Nah, kita rangkum, sudah selesai, kita punya tim, kita serahkan pada Pak Yudi Latif sebagai eksekutif pelaksana itu. Jadi sekali lagi, mari kita sayangi bangsa ini. Yang kita dulu merebut kemerdekaan dari penjajah dengan sulitnya minta ampun, dan banyak nyawa. Ratusan ribu santri, ini saya dari umat Islam ya, ratusan ribu santri, puluhan ribu kiai jadi korban pahlawan. Nah, dan jangan sampai hancur kalau hancur. Tapi kalau kita hanya sekedar terpengaruh dengan era globalisasi ini, betapa kroposnya kepribadian kita ini. Ini kan akibat dari mudahnya media sosial dan mudahnya transportasi, mudah pertukaran informasi dan sebagainya cepat sekali. Cair, kita ini mudah terpengaruh. Coba lihat orang-orang tua kita dulu. 350 tahun bersama penjajah, semakin kuat kepribadiannya, semakin kuat jati dirinya. Kenapa kita sekarang sudah merdeka malah mudah sekali luntur? Nah, saya keluar Timur Tengah. Saya 13,5 tahun di Timur Tengah belajar Islam. Pak Quraish Shihab, Gus Dur, ini contohnya sajalah, Pak Agil Munawar, mantan Menteri Agama itu. Ilmu dari Timur Tengah lumayan, bagus. Kalau kita belajar agama ke Timur Tengah, betul-betul menguasai ilmu. Tapi budaya jangan dibawa pulang. Budaya Arab jangan dibawa pulang. Arab yang mudah perang, mudah bentrok, mudah konflik. Tidak ada sopan santun, anak kecil bisa pegang kepala ayahnya. Anak bisa mencaci maki bapaknya. Itu biasa itu, saya tahu persis. Bukan katanya, kalau saya tahu persis ya. Tapi di kita punya budaya, punya budi pekerti, punya moral. Ilmu dari Timur Tengah, ilmu Islam maksudnya. Saya ya lumayan lah. Saya punya ilmu agama lumayan. Pak Quraish Shihab, Pak Agil Munawar, Pak Alwi Shihab juga, Gus Dur juga, semua Timur Tengah itu. Tapi budaya jangan dibawa dari Timur Tengah. Kita punya budaya sendiri. Nah, yang paling benar adalah agama disinergikan dengan budaya. Itulah Islam Nusantara. Pak Kiai, saya ingin Anda memberikan himbauan, sapaan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk sama-sama jaga Indonesia, karena Indonesia adalah milik bersama, Pak Kiai. Dengan perspektif dari Pak Kiai yang belajar dari Timur Tengah, tadi saya catat, belajar, Anda boleh belajar di luar, tapi kemudian kita punya budaya sendiri. Itu yang kemudian seringkali kita lupa bahwa kita punya nilai-nilai sendiri yang sudah hidup, yang kata Bung Karno, saya nggak menciptakan Pancasila, tapi saya menemukan itu, karena itu adalah nilai-nilai yang telah hidup sejak dulu, sebelum bahkan kita mendeklarasikan atau memproklamirkan tahun 1945, Pak Kiai. Iya.
Kepada seluruh saudara-saudaraku seluruh di mana saja berada, khususnya umat Islam, mari kita cintai negara kesatuan Indonesia ini yang telah merdeka, dan kemerdekaan ini direbut dengan sangat mahal. Nyawa, tenaga, pikiran leluhur kita, ulama-ulama kita, tokoh-tokoh nasionalis kita, Soekarno, Hatta, Agus Salim, Khan Muzakir, Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis. Itu semua pejuang-pejuang nasional yang memerdekakan Indonesia ini. Tinggal mari kita isi kemerdekaan ini, Pancasila ini, dengan nilai-nilai agama kita. Mari kita bangun masyarakat Islam yang berbudaya, sejahtera, cerdas, pendidikan, hidup di dalam bangsa yang punya koridor falsafah Pancasila. Itu aja, semua itu aja. Maksudnya tidak dilarang, bahkan kita didukung oleh pemerintah bangun masjid, madrasah, ajaran Islam, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah, fakultas jurusan Islam, universitas jurusan agama Islam, tafsir hadis, silakan. Tapi betul-betul memahami agama Islam yang benar. Islam yang membawa rahmat, Islam yang membawa kehidupan yang damai dan sejahtera. Bukan Islam yang menakut-nakuti orang lain. Bukan Islam yang provokatif atau menghasut atau menjelek-jelekan orang lain. Semua itu dilarang oleh Al-Quran. Demi Allah saya bersumpah, apa yang dilakukan oleh kelompok radikal, apalagi sampai ISIS, Al-Qaeda, ISIS, teroris, wallahi demi Allah bertentangan dengan agama Islam. Itu tidak diajarkan oleh agama Islam, bahkan mencoreng agama Islam. Kita umat Islam harus membela agama Islam, tapi karena agama Islam itu agama yang mulia, maka cara membelanya dengan cara yang mulia. Kalau agama yang mulia, agama yang baik ditawarkannya dengan cara-cara radikal, orang lari semua nanti. Nabi Muhammad juga dibilang gitu oleh Allah. Kalau kamu congkak Muhammad, orang lari dari kamu. Jadi kamu santun, berakhlak mulia, maka lihat orang-orang tadinya tidak mau Islam, masuk Islam semua. Penduduk kota Mekah tadi memusuhi Islam, masuk Islam semua. Melihat akhlaknya Nabi Muhammad. Itu pada tahun 8 Hijriah, bulan Ramadan, tahun ke-8 Hijriah. Orang Mekah masuk Islam semua. Setelah mendapatkan ampunan dari Rasulullah. Yang tadinya menyakiti, membunuh, menyiksa, dimaafkan semua. Jadi pada dasarnya mari kita bangga menjadi warga Indonesia yang sudah punya dasar kehidupan kita bersama itu Pancasila, Undang-Undang 45, kebinekaan. Ini adalah fadlun minallah, anugerah dari Allah. Kita ini diberi menjadi bangsa yang beragam, berbudaya, berbeda suku, berbeda budaya, berbeda agama, sangat banyak. Itu merupakan kekuatan, merupakan kelebihan, anugerah. Jangan dianggap musibah. Jangan. Boleh dakwah. Ayo kita ajak orang lain masuk Islam, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan penuh wisdom, kearifan, dan dengan tutur kata yang baik. Itu Quran tuh, Pak. Kalau kita dakwah Islam harus dengan mau'izah hasanah, tutur kata yang santun. Barangkali ada perdebatan, diskusi, wajadilhum billati ahsan, diskusilah dengan cara-cara yang baik, yang terhormat. Itu ajaran Qurannya seperti itu. Saya heran anak-anak yang orang-orang katanya membela Islam dengan cara yang seperti itu, bertentangan dengan agama Islam. Ingat, di sebelah utara ada negeri Cina besar, di sebelah selatan ada Australia. Kalau kita orang Islam tidak pandai-pandai menampilkan Islam yang ramah, yang santun, yang berbudaya, pasti akan dikerjain. Tapi kalau kita membawa Islam dengan agama yang beradab, justru mereka akan tertarik. Saya sudah 2 kali ceramah di Cina, 1 kali di Jepang, 2 kali di Korea, Hong Kong, Taiwan. Saya sudah semua ceramah. Saya sampaikan Islam Nusantara. Di Universitas Al-Azhar Mesir, di depannya Grand Sheikh, ulama-ulama besar, saya ceramah Islam Nusantara. Di Maroko depan Raja Muhammad bin Hassan, rajanya datang, saya ceramah Islam Nusantara. Begitu di Utah, di Salt Lake, saya sudah di Atlanta, sudah ceramah di sana. Jerman, di Munich, sudah. Dan kami beruntung sekali Kompas TV, sejuk sekali bisa mendapatkan pesan perdamaian dari seorang Kiai Haji Said Agil Siraj. Terima kasih sudah berbagi di Kompas TV. Semoga momen Hari Raya Idul Fitri kemudian menjadi momen bagi kita semua untuk kembali ke fitri, kembali suci, dan kembali merekatkan kebersamaan dalam keberagaman. Saya Christian Grich, terima kasih.